Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza siratim mustaqim. Dan sungguh ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang karenanya kalian bisa bercerai-berai di antara kalian darinya. Dzalikum wasyaqum bihi, yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirata mustaqim, hada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Kalimat yang tidak asing bagi kita, kalimat yang selalu kita ungkapkan setiap saat, setiap waktu. Bahkan kalau kita sampai tidak berucap dengan kalimat ini, kita dalam posisi sedang dipertanyakan. Minimal setiap sholat mesti kita berucap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa sih kok mesti minta petunjuk jalan yang lurus? Subuh-subuh sudah minta jalan yang lurus, tengah malam minta jalan yang lurus, Zuhur minta jalan yang lurus, asar minta jalan yang lurus, sore minta jalan yang lurus, malam minta jalan yang lurus, terus minta hidayah. Apa tidak perlu cuma sekali dua kali setelah itu selesai? Kok setiap saat, setiap waktu mesti meminta kita? Bahkan kalau kita tidak meminta, kita yang dipertanyakan. Ada apa dengan itu? Kok mesti terus diulang-ulang meminta jalan yang lurus? Yang nomor dua, memangnya jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Apakah jalan yang lurus itu jalan yang tidak berkelok-kelok? Apakah jalan yang lurus itu tidak naik dan turun? Atau yang dimaksud jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Yang nomor tiga, lalu sudah adakah contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita ikuti, dan itu adalah contoh yang benar? Nah, tiga hal ini kita jadikan bahan diskusi kita pada kajian sore hari ini. Menempuh jalan yang lurus, bukan jalan yang selainnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk mendiskusikan jalan yang lurus itu, dan itu berkaitan dengan kehidupan kita, ada sebuah keyakinan
dan keyakinan itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa yang paling tahu apa itu jalan yang lurus, bagaimana cara kita menempuhnya, yang paling tahu adalah yang punya jalan, yang membuat jalan. Siapa yang punya jalan yang lurus dan siapa yang membuat jalan yang lurus? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab dengan jawaban yang benar akan menjadi tepat kalau kita konsultasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Kok buat jalan segala? Alladzi khalaqa mauta wal hayata. Allah itu adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mati dan hidup sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut isi yang mengikuti kematian dan kehidupan itu. Untuk apa hidup itu? Lanjutan ayat itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya di Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih ahsan? Siapa di antara kalian yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Amalan. Amalnya yang lebih baik. Bukan sekedar omongnya. Bukan sekedar tampilannya. Tidak. Ayat itu mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Nah, kalau begitu, maka berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaannya adalah hidayah dalam keilmuan atau hidayah di dalam perlakuan. Ini yang mesti menjadi renungan kita. Baik, Ibu Bapak, kita konsultasikan tentang jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita mengikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subulah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Artinya memang jalan itu banyak. Tetapi dari sekian banyak jalan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita itu adalah menempuh jalan yang lurus. Lanjut. Seperti apa gambaran jalan yang lurus yang kita mohonkan setiap saat, setiap waktu? Mari kita lihat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukilah kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mari kita samakan persepsi kita dulu. Ketika kita mengatakan tunjukilah kami, dan itu adalah ucapan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, maknanya adalah permohonan. Setiap kalimat perintah yang diucapkan oleh makhluk kepada Sang Khalik, yang diucapkan oleh setiap ciptaan kepada yang menciptakan, itu maknanya adalah permohonan. Sehingga kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bisa dimaknai, ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami, mohon untuk jalan yang lurus. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, di kalimat lain itu ada hal yang mirip-mirip. Kalimat ini diucapkan oleh kita, ihdinas siratal mustaqim, karena kita seorang muslim.
Tetapi pada tempat yang lain justru diucapkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa katanya? Ihdiya, tunjuki dia ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Yang membedakan pada kita tidak ada kata-kata ilah. Sedangkan pada Nabi Musa ketika menunjuki Fir'aun itu dikasih kata-kata ilah. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Tetapi yang menjadi permohonan kita adalah bagaimana kita bisa mengoperasionalkan petunjuk itu. Bagaimana supaya kita bisa melakoni petunjuk itu. Bagaimana kita bisa menerapkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kata-kata ilah. Yang ada adalah langsung muncul syiratal mustaqim. Tidak dikatakan ihdina ila siratim mustaqim, tidak. Tapi langsung saja siratal mustaqim. Artinya apa? Petunjuk itu sudah ada pada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk pada kita. Pertanyaannya, memangnya petunjuk itu petunjuknya siapa? Petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Innal huda hudallah. Petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada seseorang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kata mayasya, siapa yang dia kehendaki mengikat. Berarti siapa yang mendapat petunjuk atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Olehnya maka kita menjadi terbuka pemikiran. Sehebat apapun manusia itu, ternyata dia tidak bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang tercinta. Kita akan dihadapkan pada sebuah persoalan, dihadapkan pada sejarah, bahwa ada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut sebagai kekasihnya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah yang digelari sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata dia berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada ayahandanya Azar, si pembuat patung itu. Ternyata apa yang terjadi? Gagal total yang namanya Nabi Ibrahim. Nggak bisa. Ada orang yang hebat sebelumnya, bahkan dia adalah Rasul yang pertama. Dia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia disebut sebagai Abul Bashar. Dia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Abul Bashar, bapaknya para manusia. Apakah bapaknya para manusia itu bukan Nabi Adam? Jawabnya, iya. Lalu kenapa kok ada dua? Awal penciptaan manusia adalah Adam alaihissalam. Sehingga seluruh anak manusia itu adalah anak cucunya Adam. Ketika dia sudah mendekati kepada praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibinasakan. Tinggallah anak cucunya Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Allah gariskan para pengikut yang beriman tidak beranak punah, sehingga punah sampai di situ. Dan seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itulah dia disebut sebagai Abul Bashar. Ada apa memangnya orang sehebat itu? Berdakwahnya saja ratusan tahun. Tidak kenal payah, tidak kenal lelah.
Tapi sekedar mendakwai istri tercinta, ternyata dia tidak berkuasa. Tetapi ketika dia akan membimbing anak semata wayangnya dan yang lain-lainnya, anak yang paling diagung-agungkan namanya Kan'an, ternyata dia tidak bisa. Kenapa? Karena memang petunjuk itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa setiap saat, setiap waktu kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuk itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mampu memberikan petunjuk. Dan itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa menjalankan apa yang Allah firmankan. Apa yang kita mintakan, jalan yang lurus itu yang seperti apa? Lanjutan ayat itu mengatakan syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Bukan jalan orang-orang yang dimarahi. Bukan jalan orang-orang yang dilaknat, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Permohonan kita itu menjadi 3. Kita minta jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, tidak mau yang dilaknat, dan tidak mau yang sesat. Nah, dari 3 itu kita milih yang mana? Kembali kepada ihdinas syiratal mustaqim dengan meniadakan kata ilah, itu menjadi agama itu adalah sebuah perlakuan, bukan sekedar berteori. Bukan berteori agama, tetapi bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan beragama itu. Itu yang kita mintakan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti begitu? Karena alternatifnya menjadi berbeda. Para mufassir biasanya menafsirkan yang namanya al-maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi biasanya al-yahud. Al-dhalin itu wan-nasar. Padahal kalau kita lihat ayatnya, apakah muncul di situ kata Yahudi dan Nasrani? Jawabnya nggak ada. Kan nggak ada. Perkara Yahudi dan Nasrani pernah mengalami hal seperti itu dan mempraktekkan itu, yaitu urusannya dia. Kita sedang berbicara bagaimana operasionalisasi, bagaimana kita beragama. Bukan membahas teori agama, bukan membahas tentang keilmuannya saja, tetapi termasuk prakteknya. Oleh karenanya maka kalau digandengkan 2 hal antara teori dan prakteknya, adakah orang yang teorinya Islam lalu prakteknya kayak Yahudi? Jawabnya banyak. Adakah orang yang kayak kita ini referensinya Islam, tapi kelakuannya kayak Nasrani? Jawabnya apa? Banyak. Oleh karena itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak seperti itu. Ayo coba. Lalu bagaimana kalau nanti dituduh sebagai golongan ekstrem? Ya tergantung yang nuduh. Memangnya yang nuduh itu yang paling benar. Tuduh menuduh itu bukan urusan amaliyah. Ada orang menuduh orang itu gampang saja. Perkara nanti Yahudi mengalami seperti itu, ya. Apa gambarannya? Biasanya mufassir itu menerangkan begini. Kalau berkaitan dengan ilmu, ilmiah, keilmuan, maka Yahudi itu adalah jagonya. Ilmunya banyak, terus ngumpuli ilmu ditumpuk-tumpuk, kaya ilmu,
miskin perbuatan. Kaya ilmu, miskin amal. Itu siapa? Yahudi. Ilmunya banyak, terus dikumpuli. Nah, kalau disuruh per teori, luar biasa. Coba suruh praktek. Ada enggak kita kayak gitu? Jawabnya banyak. Lek cuma urusan omong, sehari ndak habis. Tapi diajak qiyamul lail saja, angelnya setengah mati. Kalau disuruh berteori luar biasa, coba diajak kajian kayak gini, angel setengah mati. Banyak teori. Tapi ada orang yang ndak butuh teori. Diajak teori itu ndak mau. Mau wis dilakoni, sak bener-benernya bener salah terus pokok dilakoni. Sehingga bisa ngelakoni sesuatu tanpa ilmu, bisa terjadi. Coba itu. Wis pokoknya gawe sarung kan mau salat gitu. Mbok bener mbok enggak itu diajak belajar juga enggak mau dia. Itu bisa sesat. Bisa sesat kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Apa yang diinginkan oleh kita? Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang memadukan keduanya. Berilmu dan beramal. Sehingga kalimatnya hidayah itu ada hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Ada hidayah yang berkaitan dengan perlakuan. Tetapi ada pula hidayah yang berkaitan dengan keilmuan. Dan dua-duanya harus menyatu. Kalau dua-duanya menyatu, maka kita akan benar itu. Jalan yang lurus yang kita tempuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang engkau cintai. Bahwa petunjuk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Lanjut. Lalu apa dampak dari petunjuk tadi? Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau orang itu mendapat petunjuk Allah, petunjuknya adalah taufik dan irsyad. Petunjuknya adalah keilmuan dan kelakuan. Jadi ada ilmunya, ada prakteknya. Itu yang dikehendaki dua-duanya. Apa yang terjadi? Dan kalau itu dipegang penuh, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Nah, judul ini menarik. Ini hasilnya ngaji kemarin. Ngaji di Pusdamu itu ayat ini. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala wa tasamu bi, dan dia berpegang teguh dengannya. Amanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hatinya membenarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman itu berkaitan dengan hati. Makanya ketika ada orang menyatakan amana billahi wal yaumil akhir, Allah menganulir wa mahum bimu'minin. Dan tidaklah mereka orang yang beriman. Ketika ada orang mengatakan kami ini beriman, tetapi tidak disuruh mengatakan, loh jangan mengatakan beriman, tapi katakanlah bahwa kami ini Islam. Kenapa? Belum masuk di dalam hatinya. Urusan iman itu berdekatan dengan urusan hati kita. Wa tasamu bihi, berkaitan dengan perlakuan kita, komitmen kita pada agama Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Ketika amanu billahi wa tasamu bihi, itu artinya akidah wa syariah. Keyakinan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, syariatnya dipegang teguh oleh kita. Jadi perlakuan itu menjadi penting. Kalau kita sudah melakukan itu, apa katanya? Fasayudkhiluhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka itu. Mereka siapa? Alladzina amanu billah wa tasamu bihi. Orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh terhadap syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syariat itu harus dijalankan? Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan di dalam rahmat-Nya. Allah berikan karunia-Nya kepada orang tersebut. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka surga menjadi harapan kita. Dan ternyata rahmat itulah menjadi andalan. Wa yahdihi ila siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang mendapat itu? Adakah contoh-contoh yang sudah menerapkan ini? Jawabnya ada. Jawabnya ada. Surat An-Nisa 67 sampai 70. Wala hadainahum, dan sungguh kami memberi petunjuk pada mereka. Siratal mustaqiman, yaitu ke jalan yang lurus. Siapa yang harus kita contoh? Contohnya siapa? Lihat siapa yang sudah menempuh jalan yang lurus itu. Melakukan sesuatu itu paling mudah adalah mencontoh. Mencontoh itu paling mudah. Ayat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyuti'illaha wa rasulah", barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu bersama dengan orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ayo, siapa kira-kira atas mereka yang kita contoh, yang melaksanakan? Nomor 1, minan nabiyina, yaitu para nabi. Bagaimana kita bisa menempuh jalan yang lurus? Jawabannya kita pelajari dan ikuti bagaimana para nabi menjalani perjalanan dengan jalan yang lurus itu. Ayo jawab. Berani enggak kita? Bismillah. Berani enggak kita nyontoh nabi-nabi? Berat Ustaz. Ya berat. Ada contoh dari Nabi Zakaria, ada contoh Nabi Yahya. Para nabi dan para nabi itu sudah menjalani jalan yang lurus. Kalau tidak mampu ya diturunkan grade-nya. Siapa? Asy-siddiqina. Orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Ayo coba pelajari Abu Bakar itu orangnya seperti apa. Orang yang paling bergegas itu adalah Abu Bakar. Orang yang paling bersegera itu adalah Abu Bakar. Urusan berderma Abu Bakar tokohnya. Dan kita bisa tahu sebetulnya kenapa Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu siapa yang dipilih untuk menemani? Jawabnya Abu Bakar.
Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan? Urusan Rasul, dia di depan. Begitu dia dipilih untuk menemani Rasul SAW, hal ehwal yang berkaitan dengan persiapan untuk berhijrah disiapkan oleh Abu Bakar. Ayo coba kita ini. Hal ehwal yang berkaitan berdakwah disiapkan oleh kita. Angel itu ya. Kalau itu tidak terpenuhi oleh kita, ya diturunkan grade-nya. Siapa grade yang lebih turun berikutnya? Asyuhada. Para syuhada. Bagaimana para syuhada itu menempuh jalan yang lurus? Nah, kita lihat kisahnya. Bagaimana As-Siddiq itu menempuh jalan yang lurus, kita lihat kisahnya. Lalu kita ikuti dia. Bagaimana salah satu contoh syuhada? Ada namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini adalah sahabat Rasul SAW yang ikut di dalam pembebasan negeri Syam. Apa yang terjadi? Takdir Allah Subhanahu wa taala ketika pecah perang, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu dia tertangkap. Ini orang yang menempuh jalan yang lurus. Setelah tertangkap, lalu dia dibawa menghadap ke Raja Romawi. Ya. Setelah menghadap Raja Romawi, apa yang terjadi? Senang Raja Romawi itu. Punya tangkapan perang, dan tangkapan perang itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apa yang terjadi? Begitu dia mendengar itu, raja berkesempatan untuk menyiksa dia. Disiksa dia. Lalu disakiti dia. Lalu ditawari sesuatu untuk bisa kembali menjadi Nasrani seperti dia. Apakah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ketika Raja Romawi menawarkan sejumlah harta, dia tergiur dengan harta itu, lalu meninggalkan Islam? Jawabnya tidak. Nah, itu jalan yang lurus. Lek sampai ada diiming-imingi harta saja lalu ketut, jalannya menggok-menggok. Gak mati lurus ya. Padahal orang-orang itu banyak yang tertipu di situ. Ya. Dikasih harta dia oleh Raja Romawi, berapapun yang diminta, asal dia bisa dan mau meninggalkan Islam. Gak mau dia. Apa yang berikutnya? Dia dipanggil, dihadirkan putri-putri kerajaan yang cantik-cantik. Ditawari wanita yang cantik-cantik, suruh tinggalkan Islam, gak mau dia. Mementingkan Islamnya daripada dapat orang cantik. Coba kalau kita, ayo coba diukur itu. Seluruh harta kekayaan, sang raja pun akhirnya menawarkan supaya dia terus membujuk supaya menjadi Nasrani. Karena dia menolak dengan keras, lalu keputusan raja apa? Dia dibunuh. Tetapi Raja Romawi itu, apa yang terjadi? Pengen membuktikan keyakinan seorang, keyakinan seorang sahabat, keyakinan orang Islam itu seperti apa? Diyakini dia. Apa yang terjadi? Dimasukkan di kerangkeng 3 hari 3 malam, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum dia. Ayo 3 hari 3 malam tidak dikasih makan,
tidak dikasih minum, disiksa dia, dimasukkan sel. Abdullah bin Udzafah, apa yang terjadi? Dia tidak melawan dan dia tidak menyerah. Begitu sudah 3 hari 3 malam, datanglah utusan raja lalu kasih minum. Dan minum itu arak. Minum itu khamar. Apakah Abdullah bin Udzafah lalu mengambil minuman khamar itu? Jawabnya tidak. Dikasih makan, makannya barang haram. Apakah Abdullah bin Udzafah itu terus mau? Jawabnya apa? Tidak, menolak dia. Tidak disentuh sedikit pun. Lalu apa? Raja memerintahkan membuat tempat bejana yang besar. Diisi dengan air yang banyak, lalu dinyalakan dia. Airnya gemulak di situ. Terus apa yang terjadi? Dipegang Abdullah bin Udzafah, dibawa ke tempat itu. Mau dilempar ke air yang mendidih. Apa yang terjadi? Apakah Abdullah bin Udzafah meninggalkan jalan yang lurus ini? Syariat ini? Jawabnya tidak. Sama sekali tidak gentar. Cuma Abdullah bin Udzafah menangis dia. Menangis terseduh-seduh dia. Menyuncurkan air mata dia. Apa yang terjadi? Raja kaget, senang raja itu. Ketika dia mau dilempar di air yang mendidih itu, dia menangis. Abdullah bin Udzafah As-Sahmi, nangis dia. Terseduh-seduh. Raja bahagia, imannya sudah luntur. Karena mau disiksa, dimasukkan di air yang mendidih. Dipanggil oleh raja. Bagaimana? Mau menjadi Nasrani? Apa jawabnya? Enggak. Loh, tapi kenapa kok menangis? Saya menginginkan nyawa saya. Andai kata bisa, sebanyak rambut yang ada di kepala saya. Kenapa begitu? Sehingga ketika dilempar, dia menjadi syahid, dilempar menjadi syahid, dilempar menjadi syahid, dan saya akan menikmati mati syahid. Menangis bukan karena menyerah, menangis kenapa nyawanya cuma satu. Coba terheran-heran Raja Romawi itu. Terheran-heran, lalu dia bilang, bolehkah aku ini sang raja mencium keningmu? Itu Raja Romawi mengatakan, boleh gak aku ini mencium jidatmu itu? Apa katanya Abdullah bin Udzafah? Jawabnya, boleh, asal seluruh tahanan lepaskan dan bebaskan dia. Coba. Apa yang terjadi berikutnya, Ibu Bapak? Yang terjadi berikutnya adalah dipegang, dicium keningnya, seluruh tahanan dilepaskan oleh Raja Romawi. Apa dari kisah ini? Ternyata jalan yang lurus itu tidak akan lepas dari ujian demi ujian. Ternyata ketika kita menempuh jalan yang lurus, maka halangannya itu sudah bisa dilihat oleh mata kita. Dan itu pasti terjadi pada kita. Kalau jalannya tidak lurus, berseok-seok, maka yang menghadang itu tidak di hadapan kita. Karena yang menghadang juga berseok-seok. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan lurus itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang mendapat hidayah itu melalui usaha, ilmu, dan kelakuan kita menjadi taruhannya. Perkara ada ujian bagi kita itu koncone,
Enggak ada sesuatu yang tidak diuji. Jadi umpama panjenengan di demo, ya wis koncone, dinikmati saja. Gitu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.